Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan membahas tentang rancangan kerja. Kalau bagi program-program studi tertentu, tentu rancangan kerja ini bisa dikaitkan sesuai dengan kebutuhan keilmuan. Misalnya kalau di bidang manajemen strategi misalnya, maka rancangan kerja ini merupakan bagian dari sebuah perencanaan yang strategis. Begitu juga dengan program studi K3, maka rancangan kerja dan teknologi yang didesain tentu terkait dengan K3. Contohnya dipelajari lagi itu dalam ergonomi, kesesuaian antara tenaga kerja dengan teknologi desain kerja. Misalnya pragawati tinggi-tinggi karena bagasi tas penumpang itu kan tinggi pula. Nah, begitulah contohnya sebuah ergonomis yang berhubungan tentu dengan K3 dan juga dengan manajemen. Dalam rancangan kerja ini, kita akan membahas itu paling tidak 4 hal. Pertama, analisis jabatan atau job description. Kemudian seleksi tenaga kerja, seleksi ya. Kemudian dievaluasi. Keempat, penempatan dan pengadaan tenaga kerja, rekrutmen kan. Nah, 4 itu sesungguhnya adalah rancangan kerja. Rancangan berbeda dengan perencanaan. Kalau rancangan itu lebih kepada desain. Kalau rencana itu kan planning. Jadi di dalam rancangan ada rencana. Ini lebih makro kalau kita berbicara tentang rancangan. Baik, kita mulai dengan analisis jabatan. Jadi misalkan Anda seorang manajer atau seorang bos, maka tentu Anda ingin harus sukses dalam membuat desain kerja. Maka dimulai dengan analisis pekerjaan, yaitu suatu uraian rinci tugas-tugas yang tercakup dalam pekerjaan tertentu dengan menentukan hubungan pekerjaan tersebut terhadap pekerjaan lain dan memastikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperkuat bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik atau sukses. Misalnya security itu kan sebuah jabatan. Untuk uraikan dulu rinci apa tugas-tugasnya. 1. Memastikan kendaraan masuk, kendaraan keluar dengan terdeteksi. 2. Mengamankan lapangan parkir. Nah, dia lalu ditentukan hubungannya dengan pekerjaan lain, misalnya berkoordinasi dengan resepsionis, tamu-tamu yang masuk dan keluar, itu contoh. Kan ada hubungan itu. Dan pengetahuan apa yang dibutuhkan mereka, misalnya pengetahuan spionase, pengetahuan tentang hukum. Nah, itulah contoh-contoh dalam menganalisis pekerjaan. Setelah dilakukan rinci analisis pekerjaan, lalu ada hal yang menarik, yaitu bagaimana cara membuat analisis jabatan tersebut. Kalau bagi yang berpengalaman tentu tidak masalah. Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama, job description. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Kalau job description yang seperti tadi, uraikan, deskripsikan. Kalau spesifikasi pekerjaan, itu menetapkan kualifikasi minimum yang dapat diterima yang harus dimiliki karyawan. Misalnya security. Maka ada spesifikasinya. Ya, minimal berat badannya 70 kg, memiliki sabuk hitam dan 1 bela diri karate, contoh. Itu dia kan, itu spesifikasi namanya. Nah, dalam pirantinya, dalam perangkatnya untuk melakukan job description itu saya kira tidak terlalu sulit. Bisa dengan alat tulis biasa, dengan laptop diketik, kan gampang itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke seleksi tenaga kerja. Setelah ditentukan banyak job description, sudah tahu kita, lalu kita seleksi tenaga kerja. Tentu seleksi tenaga kerja ini sesuai dengan spesifikasi tadi. Pirantinya yaitu tes tertulis, tes simulasi, tes work sampling. Ini jarang dilakukan orang sekarang, itu contoh kerja. Nah, yang terakhir ya wawancara. Sebenarnya tujuannya kan untuk memastikan seseorang itu tepat nggak dengan spesifikasi yang diharapkan. Nah, setelah rekrut orang bekerja,
maka dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Yang melakukan evaluasi itu ada 4. Diri sendiri, dia dulu self assessment, dia evaluasi dirinya, kemudian rekan kerjanya, ketiga atasan langsung, dan kemudian bawahan langsung. Ini metodenya bisa dengan essay dan lain-lain, tergantung manajer sumber daya manusia atau pihak perusahaan atau instansi tertentu bekerja sama dengan lembaga yang piawai di bidang ini. Itu biasanya para psikologi kan pandai itu. Nah, kemudian ada lagi namanya alokasi atau distribusi penempatan tenaga kerja tadi. Ini yang terakhir, karena setelah dievaluasi itu harus ada tindak lanjutnya. Jangan hanya evaluasi kemudian diam menjadi dokumen. Padahal sesungguhnya evaluasi tadi itu untuk melakukan rolling atau pengadaan yang baru, dan itu memungkinkan. Misalnya seseorang ini berinisiatif, dipekerjakan sebagai security, sakit kepala memikirkannya karena dia terlalu banyak inisiatif, maka buat suatu posisi baru, apakah itu namanya badan pembaharuan atau apa, pengembangan, suruh dia di situ. Nah, gitulah kira-kira contohnya keahlian seseorang dalam mendesain tenaga kerja itu akan menentukan keberhasilan kerja berikutnya. Nah, dalam dunia ketiga, dalam dunia kesehatan dan keselamatan kerja juga begitu. Diperlukan ahli ketiga misalnya yang benar-benar paham dia dengan job description-nya. Ketika diseleksi dia menunjukkan sesuai dengan spesifikasinya. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lain waktu kita sambung. Saya lupa tadi, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.